kelas 2A. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu konsep teori dan asuhan keperawatan pada pasien dengan kolitis dan obstruksi intestinal. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari Agung Rizky, Anggriani Putri, Antum Zulfiana, Aulia Rahma, Claudia Verena, Denisa Maulidia, Ervina Najiah, Gatot, Adriana, Iis Ariska, Irma Febrianti, Kunti Masrurah, Aldina Agustiani, Anissa Rizky, Arina Anumila, Chandra Krisna, Diana Devi, Evi Margarinda, Violeta Glory, Dihab Oktario, Almalia Nurul, Ika Juwita, Faufiqa Kusma, dan Leci Sridewi. Konsep teori kolitis meliputi pengertian, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi dan pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan. Untuk pengertian kolitis sendiri yaitu suatu penyakit pencernaan kronis yang ditandai oleh peradangan pada lapisan dalam usus besar. Kolitis juga memiliki beberapa jenis, namun yang paling umum adalah kolitis ulceratif. Etiologi penyakit radang usus memiliki beragam jenis. Ini menandakan bahwa setiap jenisnya memiliki penyebab yang berbeda-beda. Di antaranya infeksi, misalnya bakteri, virus, dan parasit, iritasi usus, lalu ada iskemik. Dan adapun faktor resiko yang dapat membuat seseorang rentan terkena kolitis, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Manifestasi klinis meliputi rasa sakit yang hebat, nyeri di perut, depresi, penurunan berat badan yang cepat, nyeri dan nyeri pada persendian, kehilangan selera makan, kelelahan. Selanjutnya ada perubahan kebiasaan buang air besar atau peningkatan frekuensi, demam, pembengkakan jaringan usus besar, eritema atau kemerahan pada permukaan usus besar, bisul pada usus besar atau pada kolitis ulcerativa yang mungkin berdarah, lendir dan darah dalam tinja dan pendarahan dubur, diare yang mungkin terjadi meskipun beberapa bentuk kolitis melibatkan sembelit, sehingga tinja dan buang air besar mungkin tampak sama. Patofisiologinya meliputi faktor genetik berpengaruh pada saluran pencernaan, terjadi reaksi inflamasi di lapisan dan di dinding usus, sehingga terjadi pembengkakan dan ulcerasi, sehingga menimbulkan kuman untuk berkembang biak dan mengeluarkan toksin, sehingga motilitas usus dan permeabilitas meningkat, menyebabkan absorpsi kurang dan terjadi diare terus-menerus. Diare yang terus-menerus menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit tubuh, sehingga termasuk dalam tahapan dehidrasi, menimbulkan hipovolemia. Terjadinya dehidrasi menyebabkan konsentrasi CES meningkat dan tekanan osmosis menurun, sehingga CES menurun yang dapat menimbulkan shock lalu menimbulkan transfusi perifer tidak efektif. Dari ulcerasi menimbulkan lesi pada mukosa, terbentuk abses dan pecah sehingga timbul iritasi mukosa, menimbulkan nyeri akut. Selanjutnya dari iritasi yang berkelanjutan menimbulkan pecah yang meluas sehingga terjadi pendarahan yang terus-menerus, timbul masalah keperawatan, resiko pendarahan. Selanjutnya pecah yang meluas dan ada pengobatan masuk dalam tahap kronis menimbulkan gangguan psikologis, sehingga timbul masalah keperawatan, ansietas, dan dapat juga disebabkan oleh defisit pengetahuan. Komplikasinya yaitu, jika tidak ditangani secepatnya, kolitis dapat memicu berbagai kondisi lain yang berbahaya. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi meliputi, yang pertama penyumbatan pembuluh darah, yang kedua megakolon toksik atau pembesaran usus besar, yang ketiga usus besar robek, yang keempat peradangan pada mata, kulit, dan sendi, yang kelima pengeroposan tulang atau osteoporosis, yang keenam penyakit liver, yang ketujuh pendarahan hebat, yang kedelapan dehidrasi parah, yang kesembilan meningkatnya resiko kanker kolorektal. Dan pemeriksaan penunjangnya yaitu
Pertama, pemeriksaan darah untuk melihat kemungkinan anemia atau infeksi. Yang kedua, pemeriksaan sampel tinja untuk mendeteksi sel-sel darah putih pada tinja. Yang ketiga, ronsen atau CT scan jika terdapat kemungkinan komplikasi. Yang keempat, kolonoskopi untuk melihat rongga usus besar dan dinding bagian dalam usus. Yang kelima, sigmoidoskopi atau pemeriksaan sigmoid untuk melihat peradangan yang parah. Yang keenam, pengambilan sampel jaringan atau prosedur biopsi. Adapun penata laksanaannya yaitu rute pengobatan tergantung pada apa yang menyebabkan kolitis. Banyak kasus yang memerlukan sedikit lebih dari awal perawatan simptomatik, termasuk cairan bening untuk mengistirahatkan usus dan obat-obatan untuk mengendalikan rasa sakit. Pasien yang sakit akut sering membutuhkan cairan intravena dan intervensi lain. Yang pertama yaitu infeksi. Infeksi yang menyebabkan diare dan kolitis berpotensi memerlukan antibiotik tergantung pada penyebabnya. Infeksi virus membutuhkan cairan dan waktu. Beberapa infeksi bakteri seperti salmonella tidak memerlukan terapi antibiotik. Tubuh mampu menyingkirkan infeksi dengan sendirinya. Infeksi bakteri lain seperti Clostridium difficile memerlukan perawatan antibiotik. Yang kedua ada inflammatory bowel disease atau IBD. Obat-obatan sering digunakan untuk mengendalikan IBD. Obat antiinflamasi dapat digunakan pada awalnya, dan obat yang menekan sistem kekebalan dapat ditambahkan jika perlu. Pembedahan dapat menjadi pilihan dalam kasus yang parah, termasuk pengangkatan usus besar dan usus kecil. Lalu yang ketiga ada kolitis iskemik. Pengobatan untuk kolitis iskemik dimulai dengan cairan intravena untuk mengistirahatkan usus dan mencegah dehidrasi. Jika pasokan darah yang cukup tidak dipulihkan, pembedahan mungkin diperlukan untuk menghilangkan bagian usus yang kehilangan suplai darah. Yang keempat ada diare dan sakit perut. Diare dan sakit perut adalah gejala utama kolitis. Perawatan awal di rumah mungkin termasuk diet cairan bening selama 24 jam, istirahat, dan Tylenol untuk rasa sakit. Jika gejalanya sembuh dengan cepat, tidak diperlukan perawatan lebih. Diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Diare berhubungan dengan terpapar toksin dibuktikan dengan defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan merasa lemah, mengeluh haus, turgor kulit menurun. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan dibuktikan dengan nadi perifer menurun atau tidak teraba, pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis. Resiko perdarahan dibuktikan dengan gangguan gastrointestinal. Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Defisit pengetahuan tentang kolitis berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Intervensi keperawatan, diagnosa keperawatannya, diare berhubungan dengan terpapar toksin dibuktikan dengan defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Tujuan dan kriteria hasil, luaran utamanya eliminasi fekal. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan eliminasi fekal membaik. Kriteria hasilnya, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, dan peristaltik usus membaik. Intervensi keperawatan, intervensi utama, manajemen diare, observasi, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Yang kedua, monitor jumlah pengeluaran diare. Terapeutiknya, yang pertama, berikan asupan cairan oral. Yang kedua, ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Yang ketiga, ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Edukasi, anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Kolaborasi pemberian obat antimotilitas. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dibuktikan dengan merasa lemah, mengeluh haus, turgor kulit menurun. Luaran utamanya status cairan
Tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan status cairan membaik. Kriteria hasil, perasaan lemah menurun, keluhan haus menurun, dan turgor kulit membaik. Intervensi utamanya, manajemen hipovolemia, observasinya, monitor intake dan output cairan. Terapeutiknya yang pertama, hitung kebutuhan cairan. Yang kedua, berikan posisi modified Trendelenburg. Yang ketiga, berikan asupan cairan oral. Edukasinya, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi pemberian cairan intravena isotonis, misalnya cairan NaCl dan RL. Yang kedua, kolaborasi pemberian cairan intravena hipotonis, misalnya glukosa 2,5% dan NaCl 0,4%. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan, dibuktikan dengan nadi perifer menurun atau tidak teraba. Pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Tujuan dan kriteria hasil. Luaran utama, perfusi perifer. Tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan perfusi perifer meningkat. Kriteria hasil, denyut nadi perifer meningkat. Pengisian kapiler membaik. Intervensi keperawatan. Intervensi utama, perawatan sirkulasi. Observasi ada yang pertama, periksa sirkulasi perifer. Yang kedua, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi. Terapeutik, yang pertama, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di daerah keterbatasan perfusi. Yang kedua, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas pada keterbatasan perfusi. Yang ketiga, lakukan hidrasi. Edukasi, yang pertama, anjurkan berolahraga rutin. Yang kedua, informasikan tanda dan gejala darurat. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencidera fisik, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis. Tujuan dan kriteria hasil. Luaran utama, tingkat nyeri. Tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan tingkat nyeri menurun. Kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun. Intervensi keperawatan. Intervensi utama, manajemen nyeri. Observasi yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik, yang pertama, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Edukasi, yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang kedua, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya ada konsep teori obstruksi intestinal. Nah, di sini ada pengertian, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan penunjang, serta penata laksanaan. Pengertian obstruksi usus atau obstruction intestinal adalah penyumbatan yang membuat makanan atau cairan tidak dapat melewati usus kecil maupun usus besar. Nah, obstruksi usus atau ileus adalah gangguan aliran normal isi usus sepanjang saluran usus. Selanjutnya ada etiologi. Menurut Smelger dan Sujen, etiologi dari obstruksi usus atau ileus yaitu adanya perlengketan, intussusepsi yaitu salah satu bagian usus menyusup ke dalam bagian lain yang ada di bawahnya. Volvulus, yaitu merupakan memutar akibatnya lumen usus tersumbat. Selanjutnya ada hernia, yaitu protrusi usus melalui area yang lemah dalam usus. Kemudian adanya tumor. Dan adapun faktor risiko dari obstruksi usus seperti pembedahan pada perut atau panggul, kemudian penyakit kronik. Selanjutnya manifestasi klinis. Tanda dan gejala obstruksi usus meliputi nyeri perut kram yang datang dan pergi, kehilangan selera makan, sembelit, muntah, ketidakmampuan untuk buang air besar dan flatulensi, kemudian pembengkakan perut.
Patofisiologi. Menurut Esther 2001, patofisiologi dari obstruksi usus atau ileus adalah secara normal 7-8 cairan kaya elektrolit disekresi oleh usus dan kebanyakan direabsorpsi. Nah, bila usus tersumbat, cairan ini sebagian tertahan dalam usus dan sebagian dieliminasi melalui muntah yang menyebabkan pengurangan besar volume darah sirkulasi. Nah, ini menyebabkan hipotensi, shock hipovolemik, penurunan aliran darah ginjal dan cerebral. Nah, pada awalan obstruksi, cairan dan udara terkumpul pada bagian proksimal sisi yang bermasalah, menyebabkan distensi atau kembung atau bengkak pada perut ya. Kemudian manifestasi terjadinya lebih cepat dan lebih tegas pada blok usus halus karena usus halus lebih sempit dan secara normal lebih aktif. Nah, kemudian volume besar sekresi dari usus halus menambah distensi atau bengkak itu tadi. Kemudian sekresi satu-satunya yang bermakna dari usus besar adalah mukus atau lendir ya, cairan yang disekresi oleh kelenjar mukosa. Selanjutnya, distensi atau bengkak tadi menyebabkan peningkatan sementara pada peristaltik saat usus berusaha mendorong material melalui area yang tersumbat. Dalam beberapa jam, peningkatan peristaltik dan usus memperlambat proses yang disebabkan oleh obstruksi. Nah, peningkatan tekanan dalam usus mengurangi absorpsinya. Peningkatan retensi cairan masih tetap berlanjut segera. Tekanan intralumen, aliran balik yang meningkatkan permeabilitas kapiler dan memungkinkan plasma ekstra arteria menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan dan peritonitis atau peradangan pada dinding dalam perut atau di dalam peritoneum. Kemudian komplikasinya, obstruksi usus yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi serius yang mengancam jiwa, termasuk kematian jaringan. Obstruksi usus dapat memotong suplai darah ke bagian usus kalian. Kekurangan darah menyebabkan dinding ke usus mati. Kematian jaringan dapat menyebabkan robekan atau perforasi di dinding usus yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian infeksi. Peritonitis adalah istilah medis untuk infeksi di rongga perut. Ini adalah kondisi yang mengancam jiwa yang membutuhkan perhatian medis segera dan sering bedah. Kemudian pemeriksaan penunjang. Menurut Syamsul Hidayat, pemeriksaan penunjang dari obstruksi usus atau ileus yaitu pertama, pemeriksaan Röntgen dengan enterolexis menggunakan cairan kontras. Encer berguna untuk menentukan diagnosis sebab memberikan gambaran ke sepanjang usus halus. Kedua, enteroskopi, yaitu meneropong usus dapat dilakukan sebagai refleksi bagian ligamen treis sampai permulaan yeyunum atau jejunum. Kemudian yang ketiga, sonogram, berguna untuk menentukan adanya ruang yang mengandung cairan seperti kista, abses atau cairan bebas di dalam rongga perut atau ruang yang berisi jaringan padat. Kemudian penata laksanaan. Menurut Engram, penata laksanaan obstruksi usus atau ileus adalah intubasi nasogastrik dengan pengisap dan menggunakan selang Salem sum atau selang usus panjang, selang kantor, selang Harris. Yang kedua, terapi intravena dengan penggantian elektrolit. Yang ketiga, sirah baring. Yang keempat, analgetik. Dan terakhir, pembedahan seperti reseksi usus, yaitu pengangkatan segmen yang sakit sekostomi temporer untuk obstruksi yang disebabkan oleh faktor mekanis. Turgor kulit menurun. Yang kedua ada konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan cairan, dibuktikan dengan distensi abdomen. Yang ketiga ada ansi
Intervensi keperawatan. Yang pertama ada diagnosa keperawatan, konstipasi, ketidakcukupan asupan cairan, distensi abdomen. Tujuan dan kriteria hasil, luaran utama, eliminasi fekal. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan eliminasi fekal membaik. Kriteria hasil, distensi abdomen menurun. Intervensi keperawatan, intervensi utama, manajemen eliminasi fekal. Observasi, monitor tanda dan gejala konstipasi. Terapeutik, yang pertama, berikan air hangat setelah makan. Yang kedua, sediakan makanan tinggi serat. Edukasi, anjurkan pengurangan asupan makanan yang meningkatkan pembentukan gas. Kolaborasi pemberian obat suppositorial anal jika perlu. Diagnosa keperawatan ansietas krisis, situasional, merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, tampak tegang, tampak gelisah. Tujuan dan kriteria hasil, luaran utama, tingkat ansietas. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan tingkat ansietas menurun. Kriteria hasil, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun. Perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun. Intervensi keperawatan, intervensi utama, reduksi ansietas. Observasi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, monitor tanda ansietas. Terapeutik. Yang pertama, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, pahami situasi yang membuat ansietas. Yang ketiga, diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang kedua, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Kolaborasi pemberian obat anti ansietas jika perlu.